wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan masih sesi tanya jawab ya. Sahabat bertanya, saya menjawab tentunya sebatas apa yang saya ketahui. Nah, untuk kali ini pertanyaannya dari sahabat kita yang memiliki akun YouTube atas nama Agus Widodo ya. Salam kenal dan salam hormat dari saya ya. Terus pertanyaannya seperti ini ya, Pak Hendra, saya ingin menjadi trader biji plastik ya. Untuk pengetahuan produk saya masih nol ya. Pertanyaan saya, cara belajar produk secara menyeluruh, cara belajarnya gimana ya. Sebenarnya ini bukan ini ya, mungkin bukan pertanyaan, lebih tepatnya ini sharing lah seperti itu ya. Jadi begini ya sahabatku, di sini kalau untuk trader biji plastik ya, yang dimaksud biji plastik di sini ini yang saya belum bisa menangkap secara utuh ya, karena yang dimaksud itu adalah cacahan atau crusher ya dari jenis plastik rongsok ya, yang masih dicacah aja ya, atau yang dimaksud biji plastik itu yang dari cacahan yang sudah dilakukan pengolahan ya menjadi butiran-butiran seperti pelet ya, yang sudah dipelet ya. Nah, di sini saya asumsikan pengertiannya adalah yang hasil cacahan atau crusher ya. Jadi dari rongsok yang dicacah jadi berupa kayak udah kecil-kecil potongannya. Nah, yang seperti itu. Jadi begini ya sahabatku, kalau untuk mengetahui semua ya, semua jenis plastik ya, ini memang makan waktu cukup lama ya. Mungkin kalau kita mau tahu detailnya ya, ini mungkin kalau kita belajar ya otodidak itu kalau setahun 2 tahun mungkin belum bisa selesai. Karena memang secara garis besar ya, untuk berdasarkan kode daur ulangnya, jenis plastik ini hanya dibagi menjadi 7 ya, 7 macam ya, dari nomor 1 sampai nomor 7 itu ya, itu masih terbagi lagi ya menjadi bagian sekitar 150 lebih sampai 200 jenis ya, karena masing-masing item nantinya masing-masing menurut kode daur ulangnya, misalkan di kode daur ulang nomor 7 itu jenisnya banyak sekali. Jadi kalau saya bisa sedikit memberikan masukan kepada sahabatku ini ya, alangkah baiknya kalau sahabatku ini fokus dulu ya, fokus dulu untuk jenis plastik yang kalau orang bilang itu plastik kambangan. Plastik kambangan ini ya itu jenis plastik yang ngambang di air, dan ini kebanyakan jenis plastiknya ini berbahan PP atau polipropilen ya, kode daur ulangnya itu nomor 5 ya, atau ya jenis blowing ya, yang ini adalah jenis plastik yang memiliki kode daur ulang nomor 2 dan nomor 4, HDPE dan LDPE ya. Jadi sahabatku fokus dulu yang kambangan ya, yaitu kebanyakan berbahan PP dan HDPE serta LDPE, karena PP itu ada juga yang tenggelam. Jadi ada kalau di bahasa penggiling ini PP kelem ya, PP kelem. Jadi yang kambangan dulu, belajar dulu, fokus di situ ya, sambil ya sahabatku itu mempelajari yang lain ya. Syukur kalau memang sahabatku sudah punya ya, sudah punya tenaga teknisnya ya, yang memang mengetahui jenis plastik ya. Ini sahabatku bisa langsung mulai ya, nanti sahabatku sambil pelan-pelan belajar ya tentang misalkan jenis plastik PP itu yang seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, HDPE seperti apa dan lain sebagainya ya. Nah, kalau sahabatku fokus sudah di kambangan ya, nantinya cara penerimaan barangnya ya bisa sahabatku setiap ada penggiling nantinya yang kirim ya, yang kirim ke tempat kita ya, itu bisa kita lakukan ceknya ya. Ceknya misalkan secara acak atau secara random nantinya, misalkan tumpukan karung kita ambil yang tumpukan pinggir, tengah atau bawah dan lain sebagainya ya, kita anukan sampel ya, itu kita ambil, kita curah di bak ya, ada. Jadi nanti kita siapkan bak besar ya, kita curah ke bak ya. Nah, setelah itu nanti yang ngambang aja yang kita ambil. Jadi sebelum kita curah, tapi sebelumnya kita timbang dulu
misalkan kita ambil 2 karung ya, kita timbang misalkan 50 kilo lah 2 karung itu ya, ditimbang. Nah setelah itu curah di bak ya, nah yang ngambang itu diambil ya, yang ambang diambil terus kita keringkan. Pengeringannya supaya cepat menggunakan blower nantinya ya, di blower. Nah yang ngambang ini nantinya ditimbang ya, keluarnya berapa. Nah di situ sahabatku nanti bisa menentukan persentase penyusutannya ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang tenggelam itu bisa dipotong nantinya ya, karena kita fokus di jenis plastik yang ngambang atau kambangan ya. Seperti itu. Atau mungkin ada teknik-teknik lain nantinya ya. Karena apa, kalau kita nerima yang dari sekali lagi dari cacahan ya, ini enggak 100% barang itu memang ngambang semua ya. Ada memang sebagian yang memang betul-betul tertib ya, penggiling itu ya, jadi memang barangnya itu memang betul-betul ngambang ya, 100% ngambang. Tapi berdasarkan apa yang pernah saya alami, ini sulit nyari yang seperti itu. Kebanyakan masih ada campurannya yang tenggelam ya. Nah untuk mengantisipasi itu ya, sahabatku bisa tadi ya melakukan cek secara acak ya, sampelnya. Misalkan ada yang kirim jenis gelas plastik ya, berapa karung, atau mungkin bekas plastik kursi ya, PP itu berapa karung. Nah itu bongkar yang satu jenis yang sama ya, sekali lagi timbang, terus masukin ke bak, yang ngambang diambil di blower. Nah nanti setelah kering ditimbang lagi, nanti nyusutnya berapa. Saya kira itu ya. Jadi sekali lagi, kalau mau belajar secara utuh, secara menyeluruh, nanti sahabatku malah nggak jalan-jalan ya. Sebaiknya fokus dulu di satu jenis dulu. Mau minatnya di apa ya, misalkan di kambangan tadi, atau di PET ya, polietilen tereptalat ya, misalkan jenis botol plastik dan lain sebagainya ya. Fokus dulu satu, sambil nanti pelan-pelan belajar. Selama saya memang mengetahui ya apa yang sahabatku tanyakan, mudah-mudahan saya akan berikan informasi itu kepada sahabatku ya. Nggak ada yang saya tutup-tutupi ya. Tapi sekali lagi, pengetahuan saya juga terbatas ya. Nanti kita sama-sama belajar lah ya. Mungkin ada sahabatku di sini yang lebih senior lagi, yang lebih memahami tentang jenis plastik, bisa saling memberikan informasi supaya kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang memang berminat untuk terjun ke dunia daur ulang ya, ini bisa terbantu. Karena untuk jenis plastik ini, untuk akuratnya ya, mendeteksinya secara akurat, ini memang betul-betul harus tes laboratorium ya. Kalau yang selama ini kita lakukan, baik itu tingkat penggiling, tingkat pengepul dan sebagainya, ini hanya kebiasaan ya. Belajar dari ciri-cirinya, terus dari kebiasaan dan lain sebagainya. Karena jenis-jenis plastik itu banyak yang sudah dimodifikasi ya, dicampur ya, bahannya campuran. Ini agak sulit kita menentukan ini dominannya jenis plastik apa ya. Sekian sedikit ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabatku yang menanyakan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.